Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum jami'an fil channel YouTube Ana Anissa Irwan, mahasiswa UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi, program studi pendidikan bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang sejarah penerjemahan. Pada kali ini kita menggunakan kitab Al-Madkhal Dirasah Al-Tarjamah. Kitab ini dikarang langsung oleh dosen mata kuliah Al-Tarjamah, yaitu Ustadz Arman Husni. Nah, pada kali ini kita akan membahas beberapa soal, dan situ kita juga bahas jawaban, dan itu bersumber semuanya dari kitab sini. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, lanjut ke soal yang pertama, itu ishrai kaifa asbahat at-tarjamati عاملا مهما في العالم العربي في القرن الثاني عشر من خلال التفاعل مع العالم الإسلامي في إسبان. Jadi maksud dari soal yang pertama ini adalah jelaskan bagaimana terjemah itu menjadi faktor penting di dunia barat pada abad ke-12 melalui interaksi dengan dunia Islam di Spanyol. Oke. Jadi kita akan membahas terjemah itu menjadi faktor penting di dunia pada abad ke-12. Jawabannya terdapat di kitab sini halaman 6. Nanti bakal saya cantumin kitabnya di sini. Baik, saya akan membaca matanya, nanti baru kita menjelaskan maksud dari kitab ini. Oke. وقد أصبحت الترجمة عاملا حما بالمغرب عام 300 قبل المسيح، حين أخذ الرومان بالجملة العناصر العدة من الثقافات الإغريقية، وتشمل تلك العناصر النظام الديني بأكمله. وفي القرن الثاني عشر يحتق الغرب بالإسلام في الأسبان العربية، وكان الموفق مهيا للظرفين اللازمين للترجمة على النطاق واسع. Jadi maksud dari penjelasan di sini adalah tadi kan soal kita mengenai bagaimana terjemah itu menjadi fakta penting di dunia barat pada abad ke-12 melalui interaksi dengan dunia Islam. Oke, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Jadi penerjemahan itu menjadi kegiatan penting di dunia barat pada tahun 3000 sebelum Masehi, ketika bangsa Romawi ini mengambil elemen dari budaya Yunani. Elemen-elemen tersebut mencakup sistem agama secara menyeluruh. Jadi terjemah itu menjadi kegiatan penting pada tahun 3000 sebelum Masehi, itu ketika bangsa Romawi ini mengambil elemen-elemen penting dari budaya Yunani. Oke, budaya Yunani. Pada abad ke-12, sebagaimana tadi pada soal bagaimana terjemah ini menjadi faktor penting di bagaimana terjemah ini menjadi faktor penting di dunia barat pada abad ke-12 melalui interaksi dengan dunia melalui Spanyol. Jadi pada abad ke-12 Masehi, barat ini dia berinteraksi dengan Islam di Spanyol. Dan jadi barat ini berinteraksi dengan Islam yang berada di Andalusia, yang tepatnya di Spanyol, dan sikap saling menerima antara keduanya, antara kedua belah pihak menjadi penerjemahan ini berkembang secara luas. Jadi kesepakatan atau sikap yang saling menerima antara barat dan Islam yang ada di Spanyol itu membuat penerjemahan ini berkembang secara menyeluruh atau luas, seperti yang telah dikatakan. Kita lanjut ke matan selanjutnya. وكذا كلام سروتج عن البداية العملية الترجمة، والظرفان هما الاحتقاق النوعي في الثقافة أو الحضارة. فقد كان الغرب متأخرا، ولكنه كان يتمتع بروح تقبل
والتحصيل العلمي للأفكار الجديدة، ثم الاحتكاك المستمر بين اللغتين. وهنا ثلاث تفوق العربي في أسباننا. كانت مدرسة تليدلة للمترجمين تقوم بنقل الترجمات العربية للأعمال العلمية والفلسفية اليونانية. Jadi maksudnya sini wakadha, kita lanjutkan ke sejarahnya tadi. Ini sebagaimana yang dikatakan Sataruji ini tentang awal proses penerjemahan. Jadi kedua belah pihak itu memiliki tujuan masing-masing, percampuran intelektual dalam aspek kebudayaan dan peradaban. Jadi seperti yang dikatakan Sataruji ini, bahwa awal mula penerjemahan itu ketika kedua belah pihak antara Barat dan Islam tadi itu memiliki tujuan mereka masing-masing. Jadi percampuran intelektual dalam aspek budayaan dan peradaban. Jadi intinya awal kata Sataruji ini awal mula penerjemahan itu ketika Barat dan Islam ini memiliki tujuan masing-masing. Maka dari itulah penerjemahan ini dimulai, kata Sataruji ini. Jadi lanjut, meskipun Barat ini lambat, namun akhirnya mereka menerima proses tersebut dengan sangat terbuka. Berarti oke, kita lanjut. Meskipun Barat terlambat, namun akhirnya mereka menerima proses tersebut dengan sangat terbuka, semangat dan terbuka. Jadi pada awalnya Barat ini mungkin lambat menerima keterbukaan atas hal tersebut. Nah, namun pada akhirnya mereka menerima proses tersebut dengan semangat dan terbuka. Oke, kita lanjut. Jadi lanjut. Jadi ketika dominasi Arab di Spanyol itu mulai melemah, sekolah Toledo menjadi pusat kegiatan penerjemahan. Institusi ini berperan besar dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah dan filosofis Yunani dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Ini adalah langkah penting dalam mentransfer ilmu pengetahuan Yunani melalui perantara budaya Arab ke dunia Barat. Jadi dulu itu ketika Arab di Spanyol itu mulai melemah, sekolah Toledo inilah yang menjadi pusat kegiatan penerjemahan. Nah, disitulah berperan besar terjemah ini. Jadi di sekolah Toledo lah terjemah ini berperan besar dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah dan filosofis Yunani dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Intinya sekolah ini berperan besar dalam perkembangannya penerjemahan. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya ini, abdi ra'yuki an aqwalil ulama'i fi tarjamatil Qur'anil Karim. Jadi pertanyaannya, berikan pendapatmu tentang pernyataan para ulama mengenai penerjemahan Al-Quran. Itu juga ada di dalam buku ini, halaman 37. Jawabannya 37. Jadi berikanlah pendapatmu tentang pernyataan para ulama mengenai penerjemahan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ulama tentang pernyataan para ulama mengenai penerjemahan Al-Quran. Jadi yang saya akan sampaikan ini adalah tentang pendapat saya tentang pernyataan para ulama tersebut. Jadi saya bacakan nantinya dulu, baru nanti saya jelasin. Jadi anna ara' al-ulama hawla tarjamatil Qur'anil Karim tuwakkidu ala al-ahammiyati tarjamatil ma'anil Qur'an لكي تصل رسالة الإسلام إلى جميع البصر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الكافة الأمم وليس إلى الغرب فقط، فإن ترجمة القرآن تصبح ضرورة ليفهم غير الغرب معانيه ويتدبر أحكامه ويعمل بها، والغاية من ذلك أن تصل رسالة القرآن بوضوح إلى جميع الناس تحقيقا لحكمة من إنزاله
kahudan wa bayanin lil basyariyatil jami'an. Maksudnya jadi teks yang barusan saya baca itu maksudnya adalah membahas pentingnya penerjemahan makna Al-Quran ini agar pesan Islam ini dapat dipahami oleh seluruh umat manusia. Jadi inti dari perkataan ulama tadi juga membahas tentang pentingnya penerjemahan Al-Quran agar pesan Islam ini dapat dipahami oleh seluruh umat manusia. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, menurut saya kan pendapat tadi kan ditanya pendapat mengenai pernyataan para ulama tadi. Jadi yang poin pertama, pentingnya penerjemahan makna Al-Quran ini para ulama. Jadi pentingnya penerjemahan makna Al-Quran. Para ulama ini sepakat bahwa penerjemahan makna Al-Quran ini sangat penting. Kenapa? Hal ini bertujuan agar pesan Islam ini yang terkandung dalam Al-Quran dapat disampaikan kepada semua orang tanpa terkendala oleh perbedaan bahasa. Jadi Al-Quran ini memang dirancang bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat Islam. Nah, jadi daripada itu para ulama ini sepakat bahwa penerjemahan makna Al-Quran itu sangat penting. Ini karena bertujuan untuk menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Poin yang kedua, karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Oleh karena itu, penerjemahan makna Al-Quran ini jadi suatu keharusan agar non-Arab ini dapat memahami isinya. Dengan memahami makna Al-Quran, mereka dapat merenungkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi, poin yang kedua ini mengandung makna bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan hanya diutus untuk orang yang orang Arab saja, tapi juga untuk orang non-Arab juga, seluruh umat Islam. Jadi sudah menjadi suatu keharusan agar non-Arab ini ini bisa dapat memahami apa itu isi Al-Quran. Ya. Dengan memahami makna Al-Quran itu mereka dapat merenungkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Intinya kalau Al-Quran ini tidak hanya untuk orang Arab, tapi orang Arab, maksudnya Al-Quran ini, penerjemahan Al-Quran itu sangat penting karena bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk non-Arab agar mereka ini tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, kita masuk kepada poin ketiga, tujuan. Oke, kita lanjut. Tujuan penerjemahan Al-Quran yang paling utama. Nah, jadi kita masuk pada poin paling utama, yaitu penerjemahan makna Al-Quran ini adalah agar pesan Al-Quran ini dapat disampaikan secara jelas pada semua manusia. Hal ini sesuai dengan hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk dan penjelas untuk seluruh manusia. Nah, jadi kan ada tiga tadi itu poin-poin ini. Yang paling utama yaitu agar pesan yang ada di dalam Al-Quran ini tersampaikan, ya, sebagaimana Al-Quran ini diutus untuk sebagai petunjuk dan penjelas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Takallumi an anwa'il mu'ajim hasbil tarki ta'li fiha. Jelaskan jenis-jenis kamus berdasarkan metode penyusunan. Jadi terdapat dalam kitab ini halaman 65. Oke. 65 yang di sini. Nah, masuk ke poin yang 3. طريق الترتيب الصوتي بحسب المخارج الصوتية والتقالب والأبنية الصرفية. Kedua, طريقة الترتيب فبائي وفق أصول الكلمات بالنظر إلى الحرف الأول أو الآخر من الكلمة. Yang ketiga, طريق الترتيب الموضوعي القائم على الجمع المفردات ضمن حقول دلالية أو مجالة معنوية. Jadi ada 3. Yang pertama maknanya adalah طريق الترتيب الصوتي, ya. Jadi kamus itu ada 3 jenis berdasarkan metode penyusunannya. Yang pertama metode susun fonetis, itu berdasarkan makhraj huruf dan pola
morfologi. Dalam metode ini, kata-kata disusun berdasarkan makhraj huruf, tempat keluar huruf dari tenggorokan hingga bibir. Contoh, hamzah itu lebih awal karena dia keluar di tenggorokan, diikuti oleh huruf yang lain yang makhraj hurufnya semakin maju itu maju hingga mencapai bibir. Jadi lanjut ke metode yang kedua, itu metode susun alfabetis. Jadi berdasarkan huruf pertama atau huruf terakhir. Contohnya kataba. Kataba itu ada kaf, ba, kata. Kataba ada kaf, ta, dan ba. Berarti kalau yang di awal berarti menggunakan, kalau mencarinya huruf pertama itu kita cari kaf. Kalau yang metodenya menggunakan huruf akhir berarti dari ba. Jadi yang kedua, metode yang ketiga itu metode susun tematik menurut bidang makna. Jadi metode ini kosakata dikelompokkan dalam bidang makna atau kategori semantik tertentu. Kata-kata yang memiliki tema atau makna yang serupa dikumpulkan dalam satu kategori. Contoh, misalnya bagian tentang hewan akan membuat semua terkait tentang hewan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Isyrahi ma huwal makna mutabayyinu ma'al amsilah. Yang kita gabungkan aja soalnya, ini berkaitan soalnya. Soal kelima, isyrahi ma huwal makna mushtariku al-ladzi ma'al amsilah. Oke. Itu juga terdapat di dalam kitab ini halaman 47. Itu bunyi mutabayyinu wa aktsarul lughah dzalika an yadulla al-lafdhu al-wahidu 'ala al-ma'na al-wahid. Kalau yang mushtarik al-ladzi yadulla al-lafdhu al-wahid 'ala al-aktsar min al-ma'na. Jadi intinya kalau yang mutabayyin ini dia maknanya itu tunggal. Jadi misalnya contohnya itu kayak contoh mutabayyin contohnya adalah asyamsu. Jadi memang maknanya itu kata-katanya itu memiliki makna tunggal yang berupa bagian besar dari kosakata bahasa Arab yang memiliki satu makna saja. Contohnya matahari, ya matahari yang ada di langit. Lanjut, kalau yang mushtarak lafzi itu kebalikan dari mutabayyinun. Kalau yang mushtarak lafzi ini dia memiliki satu mufrad, memiliki satu kata tapi maknanya banyak. Jadi lawan dari mutabayyin. Contohnya ainun. Ainun itu bisa jadi mata ataupun mana nih contohnya? Contohnya mata. Ada mata yang terdapat di manusia, dua mata, atau mata air, atau emas. Bisa jadi maknanya itu ganda, nggak satu. Berbeda dengan mutabayyin yang hanya memiliki satu kata itu ya satu makna itu. Berbeda dengan yang mushtarak lafzi yang memiliki satu kata satu kosakata itu tapi maknanya banyak. Nah, seperti itu. Contoh yang mutabayyin itu ada asyams, yang pertama al-qamar, bulan yang hanya ada yang di langit, sama kayak asyams hanya ada di langit. Yang ketiga kami ambil air. Selanjutnya contoh dari mushtarak lafzi. Kalau mushtarak lafzi ini kan sebagaimana kita tahu dia satu kata tapi maknanya banyak. Contoh ainun tadi, ainun, contohnya ainun, raksun ini bisa kepala. Ini ada banyak nih maknanya. Kalau kepalanya mana? Ini juga banyak maknanya, ada kepala, puncak, modal, atau permulaan. Yang ketiga ada salamun. Salamun ini ada maknanya menyerahkan, mengucapkan salam atau selamat. Nah, seperti itu. Itu seputar sejarah penerjemahan. Itu sebenarnya masih banyak pembahasannya di dalam kitab ini. Sebagian soal hanya mengandung beberapa elemen yang terdapat di kitab tersebut. Telah terjawab sudah semua soal kita pada hari ini. Dan itu telah berakhir juga lah pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan jika ada yang ingin ditambahkan atau yang lebih tahu, boleh ditambahkan di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.